Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga harapannya bisa jadi payung hukum dan pelindung pekerja sektor domestik. Faktanya RUU mandek. Ya, faktanya juga penganiayaan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga banyak terjadi. Di antara kasus masih hangat terjadi, Rohimah, perempuan 29 tahun warga Garut, Jawa Barat, yang bekerja sebagai asisten rumah tangga korban penganiayaan dan penyekapan majikannya. Tubuhnya babak belur dan penuh luka, kelaparan, serta linglung dan ketakutan. Warga sekitar bersama petugas membongkar paksa rumah di Bukit Permata, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, tempatnya bekerja sekaligus disekap dan mengeluarkan Rohimah akhir Oktober lalu. Setelah 5 bulan bekerja sebagai ART, awalnya Rohimah dijanjikan gaji 2 juta per bulan. Faktanya, di bulan-bulan berikutnya gajinya dipotong, disebut sebagai pengganti kesalahannya. 3 bulan terakhir Rohimah juga menerima berbagai jenis penganiayaan. Diambil ponselnya, dilarang berkomunikasi, serta dikurung di rumah terkunci. Pasangan yang mempekerjakan sekaligus menyiksanya, Yulio Christian dan Laura Francilia, telah diringkus dan jadi tersangka. Kunaon di kebugan anak? Ku gelas. Sama besi gelas itu. Ku besi. Terus naon deui? Di bulan yang sama, berusia 18 tahun, Rizky Nur Askia, perempuan 18 tahun asal kampung Salongkok, Cibeber, Kabupaten Cianjur, alami banyak luka di tubuhnya. Riris panggilannya, disiksa kedua majikannya selama bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta. Ketika majikan memukul, menyiramkan air cabai, hingga melucuti pakaiannya, karena disebut lakukan sejumlah kesalahan. Riris tak berani melapor karena majikannya mengancam akan memukul, bahkan menyebarkan video dirinya tanpa busana. Penganiayaan pada pekerja rumah tangga kerap terjadi, berbagai jenisnya, berbagai motifnya. Karena takut atau bertahan untuk kebutuhan, tak sedikit korban tak berani melawan, bahkan tak berani melaporkan. Penganiayaan pada pekerja rumah tangga oleh majikan dapat dipidana pula dengan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Siapapun juga kalau mengetahui bahwa di rumah itu terjadi kejahatan, dia bisa melaporkan supaya tidak terjadi seperti ini, tidak terjadi orang-orang yang mempunyai keadaannya di bawah kekuasaan yang lebih kuat ya. Menjadi payung hukum hak dan kewajiban, khususnya pekerja sektor rumah tangga pun majikan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah masuk dalam prolegnas masa periode DPR 2004. Faktanya, nyaris 18 tahun RUU mandek dan masih menunggu proses pengesahan menjadi RUU inisiatif DPR. Tapi sama-sama kita tahu gitu ya, saya juga nggak ngerti nih. Padahal setahu saya pemerintah itu sudah ingin agar RUU ini cepat selesai. Karena apa? Karena perlindungan terhadap terhadap PRT kita ya, baik di dalam maupun di luar negeri penting bagi pemerintah ya, penting bagi kita semua agar penata rumah tangga ini benar-benar terlindungi. Karena kan landasan hukumnya harus jelas. Tak hanya pada tersangka yang memiliki hubungan keluarga seperti suami pada istri atau orang tua kepada anak. Undang-undang ini dapat menjerat siapapun yang memiliki relasi kuasa, seperti kasus kekerasan yang dilakukan majikan pada pekerja rumah tangga. Tim Liputan melaporkan untuk NET.